Jadi terakhir tadi ya kita bahas, kita lanjutkan sekarang. Apa yang disebut vibrasi sebenarnya? Gampang-gampangan aja lah ya. Vibrasi itu sebenarnya tidak harus positif. Rasa itu sejatinya tidak ada yang negatif. Kok bisa kan? Iya bisa. Nah ini loh. Tadi kan Anda menganggap bagaimana kalau saya didikte oleh hal negatif? Nggak bisa. Kalau ada kesadaran murni atau kalau ada sukma sejati entah namanya apapun ya, kesadaran murni, sukma sejati, atman, itu kalau dia aktif, kita tidak bisa didikte hal-hal yang negatif. Justru kita memanfaatkan hal-hal yang negatif. Jadi rasa itu adalah bagaimana Anda memaknai dan menggunakannya. Jadi rasa itu tidak bisa mengganggu kebahagiaan Anda. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya kan di latar belakang sebenarnya. Makanya kalau Anda sedang tidak tidak banyak hal-hal di permukaan, tadi misalkan meditasi tadi ya, meditasi mantra roh gitu kan. Itu kalau sudah sampai jenuh, nanti semuanya blank gitu. Karena pikiran-pikiran terlewati, yang ada adalah suwung itu tadi atau cita itu tadi. Jadi cara menggunakannya adalah jangan takut karena rasa itu walaupun dia negatif sebenarnya nggak negatif, sebenarnya bisa dipakai seluruhnya gitu loh. Misalkan marah, marah aja pada kemiskinan atau membuat Anda nekat jadi kaya kan begitu. Kalau Anda marah, saya marah nih. Yo marahlah, gunakan kemarahanmu itu untuk menyelesaikan pekerjaan. Itu caranya ya, cara yang apa tadi? Bagaimana Kang? Saya didikte oleh Judul papat atau didikte oleh itu tadi ya, didikte oleh ahamkara tentang macam-macam itu tadi, empat hal itu tadi, pikiran itu tentang ego, tentang rasa yang tidak enak. Jadi caranya cuma begitu. Jadi rasa itu digunakan hal yang positif. Kalau Anda sedang marah, gunakan kemarahan itu untuk menyelesaikan pekerjaan. Gunakan kemarahan itu menuju hal positif. Itu kan begitu saja sebenarnya. Itu yang disebut merubah layar. Rasa marah itu kita salurkan aja begitu loh Pak. Jadi jangan, karena apa? Karena energi itu adalah yang kita kita keluarkan, kita salurkan gitu loh. Kalau kita salurkan ke arah yang positif, semuanya jadi positif. Rasa jenuh, Anda harus nekat jenuh ini ya. Anda harus nekat untuk berubah menuju kaya kan begitu. Rasa jenuh bisa merubah nasib Anda. Saya melakukan banyak hal kan. Karena begini, sebenarnya rasa jenuh, rasa marah, itu sebenarnya kurang sedikit aja Anda mengakses yang namanya kesadaran murni. Pada saat Anda rasa itu terlewati, Anda mengakses kesadaran murni sebenarnya. Mengakses bawah sadar, dan bawah sadar itu terkait dengan bisa berhubungan dengan kesadaran murni Anda atau cita Anda itu tadi. Makanya kalau cara memakai kesadaran murni, jangan takut dengan sesuatu yang negatif. Saya sedang mengulangi lagi nih ya. Jangan takut dengan hal yang positif ataupun yang negatif. Jangan takut dengan hal yang positif atau yang negatif, karena seluruhnya bisa menjadi positif. Ingat itu. Berarti trauma apapun itu hanya di permukaan. Di dalam diri Anda bahagia selalu. Kalau nggak percaya, pada saat Anda marah, Anda diam aja, dilihat aja, perhatikan, maksudnya diperhatikan. Perasaan Anda yang diperhatikan, bukan perhatikan apa kan? Perhatikan perasaan, maksudnya. Kalau perlu merem gitu kan. Nanti marah itu nggak ada. Jadi apapun yang kita perhatikan jadi hilang. Loh, aneh kan? Karena apa? Karena itu hanya ada di permukaan. Begitu kita perhatian kita menuju ke ke bawah terus gitu kan, akhirnya hilang dia karena dia dilewati. Jadi vibrasi itu nggak usah takut, asal yang harus Anda pahami tentang vibrasi adalah jangan malu, udah gitu dok. Jangan malu dan jangan takut, udah itu dok. Rasa atau emosi itu sebenarnya adalah pendorong daya manusia lain ini loh. Tinggal diarahkan saja. Anda nggak perlu berubah. Justru yang disebut perubahan itu ilusi. Yang disebut perubahan itu ilusi. Makanya Anda nggak bisa berubah kan? Oh, Anda sudah berubah macam-macam. Saya mau
berubah menjadi lebih baik. Tidak bisa. Anda sudah baik. Yang Anda lakukan sekarang itu hanya di permukaan yang sedang tidak baik gitu loh. Ini akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ilmu ini, ilmu kesadaran murni ini ya, akan menjawab seluruh seluruh pertanyaan yang pernah Anda rasakan di dalam hidup ini. Yang mengarahkan ini adalah antar itu ada diri kita itu tadi gitu loh. Emosi marah itu bagus untuk mendorong pekerjaan kita cepat selesai. Emosi apapun, entah marah, jenuh. Lah kalau netral, justru Anda nggak bisa bertindak apa-apa gitu loh. Hati yang bersyukur. Bisa-bisa Anda malas bertindak kalau Anda bersyukur, bisa-bisa Anda malas bertindak. Ini karena kita belum terbiasa, belum bisa terbiasa bahwa rasa syukur kita itu malah membuat kita bertindak gitu loh. Malah membuat kita melakukan sesuatu yang positif itu tadi. Karena menganggap bawah sadar sudah berhasil, harus ada dorongan di dalam bawah sadar. Dorongan itu adalah rasa atau emosi. Maka kalau Anda marah, besarkan kemarahan itu sampai itu menghancurkan seluruh seluruh kemiskinan Anda. Loh, keren kan? Kemarahan Anda itu bisa menghancurkan kemiskinan Anda. Anda marah. Bukan marah kepada lingkungan, bukan marah kepada siapa-siapa, tapi marah karena kenapa saya harus miskin. Oke, kalau begitu saya akan marah dan menggunakan kemarahan ini untuk merubah nasib saya. Tanpa ada emosi, Anda netral-netral saja, Anda nggak akan bergerak kemana-mana. Dengan Anda justru memaksakan diri bersyukur, Anda makin tambah malas untuk bertindak. Karena seolah-olah seolah-olah itu sudah terjadi, seolah-olah sudah bawah sadar sudah menganggap itu sudah terjadi ya karena Anda malas bertindak itu tadi. Pada saat Anda tidak takut dengan sisi gelap kehidupan, semuanya jadi putih. Iya kan? Iya, semuanya jadi putih. Anda tercerahkan di sini. Bukan berarti terus Anda mencapai pencerahan itu Anda nggak punya masalah, itu juga salah, nggak perlu begitu gitu loh. Nah, LOA ya sekarang. Nanti kita bahas tentang LOA. Jadi ini